Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak, Ibu, adik-adik sekalian semoga Allah muliakan, kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah Allah muliakan ini. Kita akan mendengarkan kajian Tarhib Ramadan, ya, atau tips-tips menyambut bulan Ramadan, ya, insyaallah. Dan sebelumnya tadi Bapak Ibu mungkin juga sudah cek, ya, sudah cek kesehatan. Ada yang udah cek, Bapak-bapak cek kesehatan? Oh, belum, ya? Habis ini berarti, ya, habis kajian, ya Pak, ya. Pak Mustika kalau nggak salah tadi udah, Pak? Belum, ya? Nggak boleh ya Pak Mustika, ya, ketua panitia. Ya, jadi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu akan ada cek kesehatan gratis. Ya, bahkan nanti insya Allah akan banyak juga makanan-makanan atau bazar yang murah, ya, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya bacakan susunan acara kita hari ini, ya. Insya Allah nanti akan dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Sabta. Kemudian yang kedua nanti ada sambutan dari perwakilan DKM dan perwakilan RW, ya, RW baru, alhamdulillah. Nah, kemudian yang ketiga acara inti kita Bapak Ibu, yaitu acara kajian, ya, seperti itu. Nah, di sela-sela itu adik-adik, bagi adik-adik yang menyimak gitu, ya, bagi Bapak Ibu yang menyimak kajian itu akan mendapatkan hadiah insyaallah. Jadi hari ini ada 15 door prize, ya. Ada 15 door prize, 5-nya mug, ya, gratis, mereknya BMM Al Furqon, ya. Nah, kemudian nanti ada 10 door prize gratis belanja di bazar, ya. Tapi belanjanya itu makanan, ya Pak Mus, ya. Makanan atau baju? Boleh baju nggak? Nggak boleh, ya. Kirain baju boleh, ya. Kalau boleh banyak yang mau, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bisa fokus, ya. Udah dapat kajian, dapat ilmu, dapat hadiah juga, ya, insya Allah. Berkah nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai kajian atau Tarhib Ramadan kita ini. Mari bersama membuka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan kepada Ustadz Sabta untuk membuka acara ini dengan pembacaan surat dari Al-Quran. Falyatafadhal masykur. Sini di atas. Di sorot. Dukil kayak, bisa nggak? Hah? Kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر فلا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Demikian pembacaan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair pada Ustadz Sabta ya yang sudah membacakan Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang pada kita, memberikan keberkahan untuk kita. Ada yang tahu nggak tadi surat apa dan ayat berapa yang dibacakan? Apa nggak dengar kakak? Angkat tangan dong, angkat tangan. Oh ibunya surat apa bu? Al-Baqarah 183. Betul Ustadz? Iya betul. Baik, ibu dapat hadiah. Hadiahnya maunya muk atau nanti jajan di sana bu? Gratis. Jajan. Oke, catat namanya siapa bu? Dari RT berapa? Bu? Bu Sri. Bu Uci. Ibu Uci. Ibu Puji. Oh iya, Ibu Puji dari RT 4, Pak Mustika. Oke, nanti di akhir acara ngubungin Pak Mustika ya. Oke, sekarang kakak mau nanya sama adik-adik. Ada yang hafal nggak tadi surat Al-Baqarah ayat 183? Ada yang hafal? Ada yang hafal nggak? Yang hafal angkat tangan. Coba maju. Maju, bener nggak hafal? Ayo coba.
Satu orang aja, satu orang. Ntar kalau bertiga hadiahnya dibagi 3. Ayo, satu orang. Ntar kalau bertiga makanya bagi 3 dong hadiahnya. Oh ya, silakan, ayo sini, maju. Atau adik-adik yang perempuan nih? Oh, yang laki-laki, ayo maju. Yang laki-laki apa yang perempuan nih? Ayo. Ayo sini. Ini masuk TV loh. Ini masuk TV nih. Tuh ada TV-nya tuh. Sini ayo. Kelamaan nih. Ayo udah cepet. Ayo. Ya langsung. Ayo sini. Di sini. Nih disorot di TV nih, sini. Masuk TV Al Furqon. Ya. Masuk TV nih, ayo bertiga masuk TV. Ayo, baca bareng-bareng. Tahu enggak nyala? Pakai ini. Ayo. Ya, udah. Sip. Bagaimana Dewan Juli? Bagus nggak? Bapak-bapak bagus nggak? Bagus ya. Namanya siapa namanya? Paki. Mau hadiahmu atau mau jajan? Jajan. Oke. 1 bagi 4 ya. Oke. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, Tarhib Ramadan hari ini kita bikin ceria ya. Masih 13 hadiah lagi. Masih ada 13 hadiah. Bapak-bapak nanti silakan menyimak ya. Nanti insya Allah dapat hadiah. Nah selanjutnya saya akan bacakan ya peserta yang masuk masjid pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu siapa? Ya nanti akan saya bacakan. Tapi sebelum saya bacakan, mari kita dengarkan sambutan dulu ya. Disimak, kali aja nanti ada pertanyaannya, apa pesan dari sambutan Ustadz Rahmat gitu ya. Pokoknya disimak ya pertanyaannya, sambutannya. Baik, kepada perwakilan DKM yang dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Rahmat, saya persilakan. Paling tafadhol masyhur. Biar kedengaran. Oh, iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman sahida minkum syahra falyasum ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak yuftaradallahu fihi siyamahu ila akhiril hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Ahlan wa sahlan Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat, nikmat, rezeki, taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita pada saat ini, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, kita bisa kumpul di masjid kita yang tercinta ini, Masjid Al-Furqan, dalam rangka tarhib Ramadan ya 1443 Hijriah. Mudah-mudahan semua kegiatan kita saat ini di masjid ini, juga di sekitarnya karena ada bazar di sebelah masjid kita, semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kemudian salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah dan jalannya hingga akhir zaman. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, seperti yang kita ketahui, hari ini Masjid Al-Furqan mengadakan gebyar tarhib Ramadan, di mana di dalamnya ada bazar oleh umat dan untuk umat, kemudian cek kesehatan, kemudian ada kajian duha, kajian pemantapan kita menyongsong Ramadan. Dan tema untuk tahun ini adalah Ramadan sebagai momentum kebangkitan ekonomi umat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Kita lihat hari ini ada bazar yang subhanallah, peserta dan pembelinya cukup banyak dan cukup hidup gitu. Mudah-mudahan benar-benar ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi umat. Untuk itu saya mewakili Ketua DKM dan seluruh pengurus mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas kerja keras seluruh panitia untuk berlangsungnya acara ini. Luar biasa, sangat menggugah setelah beberapa tahun kita berada dalam situasi pandemi ya. Puasa kita, Ramadan kita berada dalam situasi pandemi. Untuk tahun ini mudah-mudahan lebih gebyar, lebih ceria, lebih hidup masjid kita ya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira bagi seluruh panitia, terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di BMM, Badan apa? Baitul Mal Masjid Al-Furqan. Mudah-mudahan jeripaya ibu-ibu semua dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sekali lagi ini adalah momentum kita dalam menghadapi Ramadan agar Ramadan kita lebih berkualitas, gitu ya. Agar Ramadan kita lebih bermakna. Sudah berlalu belasan bahkan puluhan kali Ramadan bagi kita, tetapi standarnya tuh kok kayak gitu-gitu aja. Bagaimana kita menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih berkualitas, lebih bermakna, lebih baiklah dari Ramadan-Ramadan kita sebelumnya. Untuk itu kita hadirkan juga narasumber. Alhamdulillah beliau sudah datang, guru kita Al-Ustaz Hizbullah Undu LC. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau, menjaga kesehatan beliau, menjaga keistiqomahan beliau. Ya, kita dengarkan bersama nanti paparan beliau. Ya, mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bisa kita renungi, bisa kita maknai dan kita aplikasikan untuk Ramadan kita tahun ini. Sekali lagi, untuk Ramadan kita yang lebih berkualitas dibanding Ramadan-Ramadan sebelumnya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi mewakili Ketua DKM dan seluruh jajaran kepengurusan, kami mengucapkan selamat menyelami samudra ilmu yang akan disampaikan oleh pembicara kita ya. Selamat mengarungi samudra ilmu. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Mudah-mudahan selama beliau berbicara nanti lebih banyak lagi yang datang, yang hadir ya. Demikian sambutan dari kami mewakili DKM. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakumullah khair pada Ustadz Rahmat ya yang sudah mewakili DKM Al-Furqan. Masih semangat nggak nih door prize-nya? Masih semangat nggak?
Oke, coba saya mau tes ya. Yang tadi nyampein sambutan siapa namanya? Nama lengkapnya? Rumahnya? Kalau yang jawab istrinya nggak berlaku ya. Baik, bapak-bapak ada yang tahu nggak Ustadz Rahmat di DKM Al Furqon sebagai apa? Yang bisa jawab dapat MUK. Bapak-bapak selain panitia, apa Pak? Apa? Pembina dakwah. Belum beruntung, belum betul Pak. Siapa? Ada yang tahu? Wakil ketua. Atas nama siapa Pak? Pak Suwono. Pak Mustika dicatat ya Pak. Dapat MUK atau mau jajan bakso atau yang lain Pak? Dapat MUK ya. Oke. Insya Allah nanti di akhir acara ambil MUK ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini juga insya Allah kami akan memperkenalkan pengurus RW baru, ya sekaligus akan memberikan sambutan ya Bapak Ibu. Silakan disimak, kali aja nanti door prize-nya juga dari situ ya. Dalam hal ini nanti akan diwakili oleh perwakilan RW, Bapak Subur ya. Kepada beliau saya persilahkan Pak Subur. Silakan Pak Subur. Sebelum ke pemateri. Ini tempel ya, buat masuk TV nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dan Nabi abadi. Salawat serta salam kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Jami' Al Furqon yang insya Allah kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah kita bawa dari zaman jahiliyah hingga terang benderang. Adapun kami di sini yaitu perwakilan dari pengurus RW 013 yang kami hormati Bapak Ustadz Pak Rahmat Prihatin dan juga Ustadz yang lain tidak dapat disebutkan satu persatu. Juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga ibu-ibu di sini yang terutama selalu antusias untuk mengadakan bazar sesuai dengan program dari DKM Masjid Jami' Al Furqon yang insya Allah mudah-mudahan Masjid Jami' Al Furqon lebih maju dan jamaahnya lebih banyak dan juga lebih peduli terhadap masjid dan juga lingkungan. Terima kasih dari itu untuk sambutan dari saya sebagai perwakilan pengurus RW tidak panjang lebar mengucapkan semoga acara ini berjalan dengan lancar dan juga dapat bermanfaat oleh kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Subur ya yang mewakili RW 13. Mau door prize lagi nggak nih? Mau? Ini pertanyaan terakhir ya sebelum kajian ya. Siapa nama? Ada yang angkat tangan nggak nih? Siapa nama? Yang pasti kalau yang tadi namanya siapa? Pak Subur ya. Siapa nama ketua RW 13 sekarang? Coba. Pak Mus, putuskan ya. Coba turunkan dulu tangannya. Siap-siap ya. Siap-siap ya. Turunkan. Nanti dicek ya sama Pak Mus ya. Ini
biar kajiannya semangat ya. Oke, siap, turunkan. Siapa nama ketua RW 13 dan dari RT mana dia? Silakan, Bu. Bapak Nur Rohid dari RT 2. Betul nggak, Pak Mus? Betul. Ibu mau dapat mok atau mau jajan gratis, Bu? Jajan gratis, mantap, Bu. Oke. Baik ya. Insya Allah masih ada 11 hadiah ya. Masih ada 11 hadiah, Bapak Ibu, adik-adik, silakan menyimak ya. Insya Allah hari ini kita akan menyimak tarhib ya atau kajian spesial Ramadan oleh Ustadz Hizbullah Undu. Ya, insya Allah akan kita mulai pada hari ini ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, adik-adik semuanya fokus. Halo? Halo semuanya fokus. Jangan berisik. Halo? Op. Sip. Baik, kita sambut Ustadz Hizbullah Undu dengan pekikan takbir yang damai ya. Allahu Akbar. Pada Ustadz saya persilakan. Oleh tafadhol masykur. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة تنجينا من عذاب النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وبعد إخوة الإيمان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus Masjid Al-Furqan yang saya muliakan dan kita banggakan, yang sama-sama kita hormati ketua RW atau yang mewakili, alhamdulillah hadir bendahara RW yang baru saja terpilih, para hadirin hadirat, para sesepuh, para hujat, para asatidzah dan ustadzat yang saya muliakan, hadirin hadirat, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya sehingga pagi hari jelang siang ini Allah masih berikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama hadir di majlis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Ramadan adalah bulan spesial. Bulan yang dinanti-nantikan oleh semua kaum muslimin di seluruh dunia. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita kemudian bisa beribadah dengan leluasa karena semua penghalang-penghalang selama ini kemudian dibelenggu oleh Allah, terutama penghalang syaitan. Allah belenggu dan kita diberi kebebasan seluas-luasnya untuk beribadah. Ditambah lagi bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan di mana Allah kemudian membuka seluruh pintu-pintu surga dan menutup seluruh pintu-pintu neraka. Makanya wajar
satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanyalah bulan Ramadan. Jadi perhatikan, dalam Al-Quran satu-satunya bulan yang disebutkan hanyalah bulan Ramadan. Bulan lain hanya disebutkan jumlah bilangannya, yaitu 12 bulan dalam setahun, tetapi namanya tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Adapun bulan Ramadan, Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Begitu hebatnya bulan Ramadan ini, maka sebagai kaum muslimin yang mendambakan keberkahan Ramadan harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Harus mempersiapkan diri sesiap mungkin untuk menjemput kedatangan bulan Ramadan. Maka hari ini ada penyambutan bulan Ramadan, yaitu tarhib Ramadan, diambil dari kata marhaban ya Ramadan, penyambutan selamat datang kepada bulan Ramadan, dengan harapan kita mempersiapkan diri secara utuh untuk menyambutnya dan mengisi nanti bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ada seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyemai, bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan panen. Bulan apa? Bulan panen. Untuk itu bulan Sya'ban masih ada waktu untuk kemudian menyemai dan menyiram tanaman yang pernah kita tanam di bulan Rajab, sehingga insyaallah di bulan Ramadan kemudian akan kita lihat hasilnya. Poin pertama yang saya sampaikan adalah taujih dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan ayat ini, bahwa sesungguhnya Allah ketika ingin menyuruh kita, dipanggilnya kita ini dengan panggilan kasih sayang, wahai orang-orang beriman. Artinya kalau nanti kita bisa dan mampu berpuasa sebulan penuh, itu tandanya kita adalah orang-orang beriman. Adapun nanti ada orang yang tidak mampu berpuasa selama sebulan penuh tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat, artinya mereka belumlah beriman dengan iman yang baik. Ya, belum beriman. Karena orang beriman itu pasti taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi ingat, ketika Allah memanggil kita dengan panggilan orang-orang beriman, jangan lupa bahwa di sana ada kewajiban, ada larangan. Maka kita juga harus mempersiapkan diri untuk menerima perintah, menerima larangan. Tidak boleh kita hanya mengaku-ngaku sebagai orang beriman tetapi tidak menjalankan perintah. Perintah dalam ayat ini adalah kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kamu berpuasa. Ini baru contoh ya. Ibu-ibu nanti, bapak-bapak nanti begitu menemukan panggilan wahai orang-orang beriman, maka siap-siaplah untuk menerima perintah atau larangan. Ya. Jadi jangan melihat wahai orang-orang beriman saja, tapi lihat setelah ayat itu pasti dua kemungkinan. Kalau bukan perintah, pasti larangan. Dan jumlahnya dalam Al-Quran wahai orang-orang beriman itu sebanyak 89. Ya, nanti kalau ditanya mana ini, nanti kalau seandainya pertanyaan berikutnya, berapa jumlah panggilan orang-orang beriman dalam Al-Quran, jumlahnya berapa? 89. Jangan lupa ya, 89. Door prize. Dan satu-satunya panggilan orang beriman yang berada di tengah ayat cuma satu. Ya. Jadi kalau ditanya, sebutkan jumlah ayat dalam Al-Quran panggilan orang-orang beriman berada di tengah ayat, ayatnya cuma satu. 88 selalu berada di awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Coba sebutkan ayat yang panggilan orang-orang beriman berada di tengah ayat. Coba. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi satu-satunya ayat yang panggilan orang-orang beriman berada di tengah ayat adalah ayat sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nanti door prize begitu ya. Masya Allah. Tambahan informasi. Teman-teman sekalian saya hormati, jadi ingat bahwa ini contoh saja. Kita sebagai orang beriman bersiap-siaplah menerima panggilan sekaligus menerima perintah ataupun larangan dalam Al-Quran yang jumlahnya 89 kali, dan hanya sekali panggilan orang beriman itu berada di tengah-tengah ayat. Agar kemudian menjadi ringan puasa itu, supaya puasa itu menjadi ringan, Allah sebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wahai umat Islam, puasa itu tidak diwajibkan kepada kalian saja, tapi ternyata umat-umat sebelum kalian juga berpuasa supaya ringan. Coba kalau wahai orang-orang beriman, hanya kamu yang diwajibkan berpuasa, orang terdahulu nggak ada puasa, waduh kita keberatan. Tapi Allah sebutkan tidak, puasa itu juga berlaku terhadap kaum-kaum sebelum kalian. Keempat, ketika Allah menyebutkan perintah puasa, ada tujuannya. Apa itu? La'allakum tattaqun. Ternyata tujuan dari berpuasa adalah supaya kita menjadi orang-orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Ini dia disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Supaya ada kelihatan cirinya. Orang bertakwa itu adalah orang yang mampu mengumpulkan beragam kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Bukanlah kebajikan menghadapkan wajah ke barat, ke timur, bukan pro barat dan pro timur, bukan itu. Sekarang kan ada perang ya, pro Rusia atau pro Ukraina. Itu bukan kebaikan. Kebaikan itu adalah satu, kuat akidahnya, man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiin. Yang kedua, kuat hubungan sosialnya, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Nanti teman-teman masjid bekerja sama dan berkolaborasi dengan RW. Bagaimana kemudian sesuatu yang baik kemudian disatu padukan agar kemudian RW sebagai penopangnya, masjid sebagai penyalurnya, insya Allah itu adalah bagian dari kebaikan. Karena wa atal mala ala hubbi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Yang ketiga, wa aqamas shalah wa ataz zakat. Kemudian peduli dengan ibadah-ibadah ritual, yaitu mendirikan salat dan kemudian dia juga mengeluarkan zakat. Yang keempat, orang yang baik itu adalah apabila kemudian dia bersabar atas musibah yang dihadapinya, baik itu kekurangan pangan. Ibu-ibu sekarang harus bersabar sambil menuntut pemerintah terkait dengan langkanya minyak goreng. Nah, itu dia. Di satu sisi kita dituntut untuk bersabar, tetapi di sisi lain supaya pemerintah bekerja secara efektif dan baik, tentu kita juga harus kemudian mengemukakan protes ke sana. Cuma tetap dengan cara yang terbaik ya. Bahwa mana kerja kalian wahai pemerintah, masa ngurus minyak goreng 6 bulan saja tidak becus-becus, tidak selesai-selesai. Tetapi di sisi lain kita juga harus bersabar. Ini bagian dari was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal bas. Kalau kita kemudian sudah bersabar menjalankan perintah yang ritual maupun yang hubungan sesama manusia, akidahnya benar, akidahnya baik, maka kata Allah di ujung ayat itu, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itu orang bertakwa dan mereka adalah orang yang jujur dalam keimanannya. Terjemahannya ada. Berikutnya, ini adalah nasihat Nabi. Bagaimana kemudian ini fasilitas Ramadan ya. Disebutkan bahwa dari Abu Hurairah, apabila telah masuk tanggal 1 Ramadan, sejak itu fasilitas Ramadan diberlakukan. Apa saja? Satu adalah setan dibelenggu, suffidat bihi syayatin.
Tapi kok selama ini masih tetap saja maksiat itu berjalan padahal bulan Ramadan? Iya, setannya dari luar kemudian dibelenggu. Tapi setan diri kita itu nggak dibelenggu ya. Setan kita sendiri, hawa nafsu itu nggak dibelenggu. Yang dibelenggu adalah setan eksternalnya. Diikat, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya melihat dari kejauhan. Termasuk nanti korin kita tidak bisa diberi kesempatan untuk menggoda. Fasilitas kedua adalah semua pintu-pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha babun, tidak ada satupun yang dibuka. Artinya kecenderungan melakukan keburukan tidak ada nafsu. Ini nggak hilang sama sekali. Mau menipu hilang, mau korupsi hilang, mau kemudian melakukan tindakan asusila hilang semuanya, karena ada Ramadan. Semua pintu neraka ditutup oleh Allah. Yang ketiga, semua kemudian pintu surga dibuka selebar-lebarnya, dibuka semuanya. Jadi kesempatan dan kemauan untuk melakukan kebaikan insya Allah dibuka semuanya, dan kita mudah melakukan kebaikan itu. Yang keempat, setiap malamnya ada pembebasan dari api neraka. Jadi kita ini yang telah mungkin sudah takdirnya masuk neraka, kemudian Allah rubah di malam Ramadan, dan itu setiap malam terjadi pembebasan dari api neraka. Ini hanya ada di bulan Ramadan. Makanya mari kita isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang begitu banyak fasilitas Ramadan yang kita kemudian bisa dapatkan, maka sekarang kita akan pindah bagaimana menghidupkan hati menjemput Ramadan. Mari kita lihat bagaimana menjemput Ramadan dengan hati. Hati tidak bersih, itu tidak akan mampu kita kemudian isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Hati tidak bersih, tidak mungkin akan kita mampu isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Ini dia. Ketahui dulu tentang penyebab atau tanda-tanda hati yang mati atau minimal sakit. Di sini ada 6. Satu adalah tanda-tanda hati yang mati selalu melalaikan sholat. Sholat maghrib terlambat, sholat isya terlambat, dilakukan secara terburu-buru. Kalaupun kemudian dilakukan, dia kemudian seolah-olah dikejar anjing galak, cepat sekali. Itu tidak khusyuk. Ibadah utama saja diberlakukan begitu, maka bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Maka orang yang melalaikan sholat itu artinya hatinya ada penyakit dan segera harus dibersihkan. Yang kedua, tanda hati yang mati adalah tenang bersama dosa, bahagia bersama dosa. Dia berdosa tetapi enjoy saja. Ini bahaya. Ini tanda-tanda hati yang mati. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua, kalau sakit fisik, biasanya tanda kita sakit kalau malas makan. Kalau kemudian kita ditawari minuman yang enak-enak kemudian kita menolak. Kalaupun kita makan rasanya pahit di lidah, tandanya kita sakit. Tandanya kalau kita mati, dikasih makanan nggak disentuh-sentuh, itu tandanya mati. Demikian juga hati, dikasih kemudian makanan ini nggak suka, yang disukai hanyalah maksiat kepada Allah, itu artinya hati sudah sakit atau mati. Yang ketiga, jauh dari Al-Quran. Jauh dari Al-Quran, nggak mau baca Quran, padahal petunjuk hidup. Sukanya baca handphone, sampai handphonenya dua handphonenya, ganti-ganti handphonenya. Qurannya mana? Nggak jelas ada di mana. Tapi pemiliknya 2 orang juga ya, 2 orang juga. Jadi handphone di bulan Ramadan kalau bisa disimpan dulu ya, dijadwal ya, dijadwal ininya bukanya handphone. Jam 9 pagi buka pertama kali, kemudian setelah zuhur buka 2 kali, kemudian setelah asar buka sekali, nanti kemudian dibuka lagi setelah isya. 4 kali jadwal buka handphone setiap harinya. Bisa nggak kira-kira? Bisa lah. Kalau tidak bisa, ini berarti ada penyakit ini ya. Ada penyakit ini bahaya. Jadi jadwal buka handphone. Kenapa kita jadwal? Karena kalau tidak, sekali bunyi handphone ting 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 dibuka lagi. Ini bahaya. Makanya tadi saya waktu sebelum ke sini, siapa yang telepon tadi? 3 kali. Ada jadwal, dia nggak bisa diangkat. Nggak bisa diangkat. Setelah itu kemudian dimatikan lagi, lanjut lagi. Setelah itu ada lagi pertanyaan, baru dijawab kembali. Jadi nggak selamanya buka handphone.
dijadwal supaya kemudian aktivitas lain berjalan dengan baik. Jauh dari Al-Quran. Barang siapa yang buka Quran hanya sekali dalam sebulan, berarti dia hatinya lagi sakit-sakitan. Barang siapa yang buka Quran hanya sekali dalam setahun, berarti orang itu lagi mati hatinya. Coba. Kenapa? Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka kami, kata Allah, akan mengutus setan untuk menjadi teman setianya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Setan itu akan menghalangi dia dari jalan kebaikan. Dia tersesat jalan tetapi beranggapan masih berada di atas petunjuk. Bahayanya. Jadi teman-teman semua, supaya hati kita tidak mati, mari dekati Al-Quran. Yang keempat, tanda-tanda hati yang mati adalah apa di situ? Cinta dunia, tidak mau memikirkan Islam. Disuruhnya orang lain aja mikirkan Islam. Saya mah gak peduli, yang penting saya bagus rumahnya, yang penting istri saya cantik, yang penting saya ngurus anak, yang penting kemudian saya kerjanya beres. Soal Islam, orang Masjid Al-Furqan aja lah. Ini bahaya. Karena siapa lagi akan memikirkan Islam dan mengembangkan Islam kalau bukan kita. Saya kira semua kita adalah pengurus-pengurus lingkungan ya. Mari berkolaborasi untuk kemudian bagaimana bekerja sama untuk membangkitkan umat Islam ini supaya tetap berada pada rel kebenaran. Kita bertanggung jawab semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah cinta dunia biasanya nggak ada pikiran terhadap pengembangan Islam. Tapi kalau kita cinta Islam, jadi hanya menjadikan dunia sebagai sarana bukan tujuan. Yang kelima, di sini apa? Tidak suka dengan nasihat. Padahal nasihat itu adalah obat hati. Walaupun pahit, kata dokter beli obat, obatnya pahit tapi menyehatkan. Begitulah kalau kita mungkin lagi sakit hatinya, kita harus kemudian selalu mendengarkan nasihat para ulama. Sekarang ini ada fenomena baru. Fenomena barunya apa? Kalau ketemu ulama, sukanya cuma selfie doang. Jadi selfie-selfian. Ketemu Habib selfie. Padahal yang paling utama adalah minta nasihat. Wahai Habib, nasihati saya. Hati saya lagi gersang. Habib, nasihati saya. Karena sudah lima hari saya nggak ke masjid. Itu dia. Jadi minta nasihat kepada siapa? Kepada ulama, kepada ustadz, kepada asatidzah yang kemudian bisa memberikan pencerahan kepada kita. Saya selama ini lihat di Facebook ya biasanya. Cuma apa biasanya? Selfie dengan ustadz. Saya ketemu ustadz si fulan. Nah, saya kemarin ketemu orang langsung mau selfie. Nah, selfie, saya bilang semestinya Anda minta nasihat dulu ke saya baru selfie. Ini mah minta selfie doang, belum minta nasihat juga. Padahal para sahabat dahulu itu ketika saling bertemu tidak akan berpisah kecuali saling membacakan ayat, dan di antara ayat yang sering dibaca adalah wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tapi sekarang ayat ini pindah ke anak TPA. Dan ketika membaca wal asr, anak itu paling girang dan paling gembira, paling senang, karena itu tanda berakhirnya pembelajaran. Segerakan pulang kan, senang banget dia. Jadi ingat teman-teman semua, mari kita ya saling menasihati dan jangan takut dengan nasihat. Walaupun itu pahit, tetapi insya Allah membahagiakan kehidupan kita di dunia dan membahagiakan kehidupan kita di akhirat. Yang terakhir adalah tidak takut dengan siksaan. Tanda itu hatinya mati. Kata siapa ada siksaan? Kalian kan belum pernah ke sana, belum pernah berkunjung ke sana. Kan kita belum mati semua. Orang yang sudah mati tidak juga yang kembali menceritakan tentang apa yang dialami di kuburan. Itu tandanya dia tidak takut dengan siksaan, dan dia akan kemudian menyesal ketika melihat siksaan itu di akhirat. Dia akan katakan, Rabbana absarna wa sami'na, kami telah melihat siksaan, maka kembalikan kami dunia. Kami sangat yakin dengan siksaan itu. Ini tandanya ya, kalau rasa-rasanya ada dalam diri kita, segera obati. Tidak mungkin kita rindu dengan Ramadan kalau kita kemudian ada penyakitnya. Berikutnya, apa ini? Judulnya apa? Bagaimana memahami, menghidupkan hati? Ini dia. Satu,
Ini dikit di apa namanya? Ujungnya ke sini dikit. Lagi. Udah cukup. Lihat di sebelah sana, masih lihat kan? Lihat nggak? Kurang ke atas. Oh, atas lagi. Atas lagi, Bu. Bagus. Dari tadi bilang kek. Wis, mantap handphone. Udah, Bu. Digedein itu mundur ke belakang boleh. Dah. Nanti saya baca bagaimana menghadirkan supaya menghidupkan hati. Satu, selalu ikhlas dalam berbuat. Itu hidupnya hati kalau kita ikhlas dalam berbuat. Yang kedua, bagaimana kita kemudian bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ya, taubatnya harus sungguh-sungguh ya. Ya Allah, selama ini aku lalai dalam melakukan kebaikan, maka bukakanlah pintu hati saya. Ibu-ibu harus tahu ya, tandanya dosa kita telah diampuni jikalau kita tidak lagi ingat dosa itu. Jadi kalau orang yang pernah berzina masih sering terbayang-bayang zinanya, dosanya belum diampuni berarti. Kalau orang itu pernah mencuri masih terbayang-bayang juga, masih sering keingat-ingat, tandanya dosa itu belum diampuni. Kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, maka kita tidak akan ingat-ingat lagi, insyaallah. Berikutnya, menyadari betapa mahalnya setiap detik di bulan Ramadan. Bukan lagi menit ya, detik. Setiap detik sangat berharga. Yang keempat, meninggalkan perbuatan sia-sia. Tadi mengatur handphone, kemudian bagaimana kita menjalankan ibadah, menghindari perbuatan sia-sia. Saya berharap di bulan Ramadan tidak ada di pos ronda yang main gaplek. Di siang hari gaplek nggak boleh. Ya, walaupun nggak haram, tetapi perbuatan sia-sia, nggak dapat pahala, nggak dapat dunia, nggak dapat apa-apa. Yang suka main skakster begitu catur, dihindari dulu ya, dihindari. Jadi perbuatan sia-sia ini jangan. Nggak akan hidup hatinya kalau selalu berbuat sia-sia. Berbuat sia-sia. Nanti Pak RW, kasih tahu Pak RW nanti yang akan men-sweeping. Mana dia? Masya Allah, Pak RW, ini dia. Sweeping Pak RW ya. Meninggalkan hal sia-sia, supaya Ramadan benar-benar berkah. Yang kelima, mari membaca kembali keutamaan Ramadan, bagaimana kemudian menghidupkan Ramadan, harus dibaca. Yang keenam, membiasakan diri saat ini ya, melakukan qiyamul lail dari jam 4 sampai setengah 5 atau setengah 4 sampai setengah 5 insyaallah. Itu sekarang waktu subuh jam 4 lewat 41 menit. Masih ada waktu setengah jam, 1 jam untuk melakukan qiyamul lail. Yang berikutnya, memperbanyak tilawah. Di bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban, mari jadikan sebagai waktu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana kita dianjurkan memperbanyak ibadah. Di antara ibadah itu adalah qiyamul lail, puasa Sya'ban, dan membaca Quran. Yang terakhir, bersiap-bersiap untuk berlomba. Saya bukan sekedar ingin berlomba dalam dunia, tapi nanti di bulan Ramadan aku akan berlomba. Berapa hari Ramadan, Bu? Berapa hari Ramadan? Bukan 10 hari, tetapi 30 hari. Tekadkan niat, saya tidak akan absen dalam taraweh di bulan Ramadan, sebagaimana saya tidak mau absen untuk berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Ikat satu paket, Ramadan di siang hari, puasa di siang hari, di malam hari, itu namanya taraweh. Satu paket. Jangan puasanya dilaksanakan, tarawehnya enggak.
Kata Rasulullah, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Terhadap tarawih, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi sama dengan khutbah. Khutbah itu satu paket antara mendengarkan khutbah dengan sholat Jumat. Ramadan juga sama, satu paket antara tarawih dengan apa, Bu? Dengan puasa Ramadan. Jadi jangan sampai Ramadannya puasa tetapi tarawihnya tidak. Kalaupun harus kerja shift 2, shift 3, diusahakan tetap dilakukan tarawih secara mandiri. Insya Allah itu bagian dari cara kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Berikutnya, dengan kita sudah mempersiapkan hati, maka akan muncul rindu terhadap Ramadan. Mengapa kita rindu dengan Ramadan? Satu, karena Allah menyediakan fasilitas pahala ketika umur umat Islam terbatas. Kita ini calon-calon mati semua. Umur kita terbatas, hanya 60 sampai 70 tahun. Berbeda dengan umat-umat sebelum kita yang umurnya bisa mencapai 900 tahun. Nabi Nuh umur kerasulannya saja 950 tahun, maka bisa jadi umur Nabi Nuh lebih dari 1000 tahun. Sekarang nggak mungkin. Oh, si fulan masih hidup, umurnya sudah 200 tahun. Nah, itu mah nggak ada lagi di dunia di dunia ini yang umurnya 200 tahun. Kata Rasulullah, "A'maru ummati baina sittina was sab'ina wa qalilun mimma tajawaza min." Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Yang 60 tahun siapa di sini? Mana? Itu pojok. Siap-siap. Siap. Kita ini siap-siap semua ya, tapi 60 tahun harus lebih siap karena tidak ada lagi peluang menjadi anak muda, nggak ada. Itu sudah masa lalu. Jadi mari kita, Pak RW, berapa umurnya sekarang? 53. Masih muda. Masya Allah. Jadi masih ada, kalau 70 tahun masih ada kuotanya di 17 tahun. Alhamdulillah. Itu saya kira. Jadi bagaimana supaya kemudian tetap dapat pahala banyak, menyamai bahkan mengalahkan umat terdahulu? Ramadan datang untuk itu. Pahala dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ada ada Lailatul Qadar yang kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. Setiap tahun 20 tahun kita terus dapatkan Lailatul Qadar, berarti setara dengan 20.000 bulan. 20.000 bulan itu berapa puluh tahun itu sudah kalah Nabi Nuh. Itulah sebabnya Ramadan datang untuk memberikan kesempatan agar pahala kita besar dan mampu mengalahkan umat-umat terdahulu yang umurnya sangat panjang walaupun kita umurnya sangat pendek. Yang kedua, karena Ramadan menyediakan beragam keutamaan. Keutamaan puasanya, keutamaan Ramadannya, keutamaan qiyamul lailnya, keutamaan memberi bukanya, keutamaan bersedekahnya, keutamaan banyak keutamaan di bulan Ramadan. Maka mari kita punya target menang di bulan Ramadan. Yang ketiga, karena Ramadan adalah jalan tol tercepat menggapai takwa. Ibadah-ibadah lain disebutkan keutamaannya secara spesifik. Coba perhatikan kata salat. Keutamaannya apa? Innas sholata tanha 'anil fasya'i wal munkar, terbatas. Zakat disebutkan bahwa zakat membersihkan hati, terbatas. Kemudian puasa, bahwa puasa itu tujuannya supaya kita tidak selalu berkata-kata kasar dan berkata-kata porno, terbatas. Demikian juga ketika kita berzikir, bahwa hanya mampu mendatangkan ketenangan hati. Tapi ketika Allah menyebut kata puasa, la'allakum tattaqun, hanya dalam 30 hari kita sudah bisa meraih dengan sifat takwa itu. Artinya bahwa Ramadan datang menjadi jalan tol untuk menggapai takwa itu sendiri. Mau bertakwa, pasti semua orang ingin bertakwa, karena takwa inilah yang menjadi tiket masuk surga. Kalau kita akan masuk surga, mana tiketnya? Tiket takwa baru masuk surga. Tapi kalau nggak ada takwanya, wah bahaya. Bisa jadi kemudian kita terjerumus ke dalam siksaan Allah. Dalilnya mana? Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqau, akan digiring orang-orang bertakwa itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, karena kadar dakwah ini, kadar apa? Kadar kita ini orang-orang yang berada di lingkungan, kemudian berada di di masjid, inginkan supaya semakin maju masyarakatnya.
maka tidak mungkin akan terjadi kecuali kalau ruhiyah kita bagus, dan ruhiyah itu bisa didapatkan di bulan Ramadan. Ramadan momentum, ini dia. Sekarang baru kita masuk momentum kebangkitan ekonomi umat. Nanti dihitung ya jumlah keuntungan dari bazarnya berapa. Nah itu salah satu diantaranya. Saya kira sih kalau kita ingin sebenarnya maju ekonominya, mari belanja kepada sesama muslim. Nah, itu kata kuncinya di situ. Jadi ibu-ibu jangan bingung ketika minyak goreng kemudian tidak ada. Segera mencari alternatif lain, dan ketika nanti minyak sudah banyak, tetap saja kita menggunakan alternatif itu, minyak goreng nggak laku, siapa yang akan rugi? Produsennya, pabriknya. Cuma kita ini terkadang latah ya, sehingga minyak goreng, kita lari minyak goreng. Dulu waktu saya masih kecil, itu minyak kelapa diparut, kemudian tapi hasilnya dikit. Tapi lumayan, alhamdulillah bisa kemudian digunakan. Mungkin sekarang ada sarana-sarana yang efektif untuk menggantikan minyak goreng, bisa kemudian dicari alternatif itu supaya kita tidak ada ketergantungan terhadap minyak goreng. Bagaimana supaya ini? Satu dulu, anjuran mencari rezeki. Ibu-ibu siap mencari rezeki semua? Siap, alhamdulillah. Ini ya. Apa anjurannya? Disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, wahai orang-orang beriman, apabila kamu dipanggil untuk sholat Jumat, maka tinggalkan perdaganganmu. Artinya hari Jumat, di pagi hari ngapain? Di pagi hari sebelum Jumatan, dia lagi bisnis dulu. Itu. Jadi berjualan. Hari Jumat yang merupakan hari paling mulia, kita tetap dianjurkan untuk berbisnis. Kapan kita berhenti? Kalau panggilan azan Jumat itu sudah dikumandangkan, baru berhenti. Artinya apa? Mari kita biasakan bekerja efektif. Setelah selesai sholat Jumat, kata Allah, jangan tinggal di masjid. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Apabila telah selesai sholat Jumat, segeralah bertebaran di muka bumi, mencari rezeki dari Allah, mencari karunia Allah. Sebelum Jumat bisnis, setelah Jumat bisnis kembali. Menunjukkan bahwa yang namanya mencari rezeki penting dan wajib hukumnya. Kedua, tujuan mencari rezeki ini yang penting. Jangan sampai kita cari rezeki tapi untuk kepentingan pribadi, Allah batasi. Kata Allah dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Bahwa carilah rezeki yang Allah berikan kepada kalian di dunia untuk kebaikan akhirat. Ingat, ternyata tujuan mencari rezeki adalah supaya kita bahagia akhirat. Dengan mencari rezeki kita dapat rumah, dengan rumah itu kita tenang beribadah. Dengan mencari rezeki kita dapat uang, beli baju untuk sholat, untuk ibadah juga, untuk akhirat. Dengan mendapatkan uang kita bersedekah, kita lagi dapat surga Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan akhirat. Dengan kemudian mencari rezeki, membiayai keluarga, membiayai anak untuk sekolah, bagian dari ibadah untuk kebaikan akhirat. Apakah boleh kita makan enak-enak? Boleh. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan melupakan bahagian kamu di dunia. Namanya makan makanan enak, silakan saja. Mau makan kambing, makanya Rasulullah adalah orang yang juga menyukai makanan. Ketika Rasulullah menyembelih kambing, yang dicari itu adalah paha belakangnya. Sebab yang paling banyak dagingnya itu adalah paha belakang. Rasulullah nggak pernah nyari nanti ususnya buat saya, ya nggak ada gitu-gitu. Rasul itu adalah mencari makanan yang paling baik. Ketika meminum susu terbaik. Ketika makan kurma ajwa yang besarnya seperti ini, harganya 700.000 per kilogram. Bukan kurma Tanah Abang. Jadi kurma asli ajwa. Jadi begitu ya teman-teman semua, mari kita buka frame bahwa ternyata tujuan mencari rezeki untuk kebahagiaan akhirat dan bukan semata untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Ada teman saya bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Dulu sebelum Covid, penghasilannya per bulan itu 150 juta. Karena dia agen sudah jadi agen ya, asuransi. 150 juta. Sayangnya, kesetannya, uangnya kemana Pak? Kok banyak begitu? Kata dia, untuk bayar cicilan 125 juta. Sisa berapa? 25 juta. Karena dia cicil apartemen,
dia cicil mobil mewah, dia cicil rumah sekarang di Grand Wisata, dia kemudian tersisa tinggal 25 juta dari penghasilan 150 juta. Khawatir nanti 125 juta itu semuanya untuk dunia saja dan kemudian tidak ada untuk akhiratnya. Semoga tidak seperti itu, tapi intinya mari kita kemudian bagi-bagi. Ada untuk kita makan, selebihnya mari kita buat tabungan di akhirat. Ada, ini saya ingin sampaikan, ada pesan Buya Hamka kepada pengusaha tol yang Cina itu, siapa namanya? Pengusaha tol yang di Tanjung Priuk, Yusuf Hamka, kata beliau, dan itu terus diingat. Pesan beliau kepada Buya Hamka kepada Yusuf Hamka adalah, kata beliau, ingat, yang namanya rezeki itu ada 3 jenis. 1, rezeki yang dimakan itu habis. Kedua, rezeki yang kemudian kita simpan akan diwariskan, kita akan tinggalkan. Yang ketiga, rezeki yang disedekahkan, itulah yang kita akan nikmati di akhirat. Rezeki itu ada 3. 1, rezeki yang dimakan habis. Yang kedua, rezeki yang disimpan kemudian akan diwarisi orang lain, anak kita kalau kita meninggal dunia. Yang ketiga, rezeki yang disedekahkan, itulah tabungan kita di akhirat. Jadi kalau sekarang ditabung, begitu kita meninggal dibagi-bagi oleh ahli waris kita, kita tidak dapat apa-apa. Tambahan pahala di kuburan tidak akan bertambah juga. Saya kira itu ya, tujuan mencari rezeki jelas. Yang berikutnya, hindari rezeki syubhat dan haram. Boleh kita kaya, tapi jangan pernah ada unsur haram dalam rezeki kita. Jangan pernah ada unsur syubhat, ya, unsur syubhat. Yang haram itu adalah riba, yang haram itu adalah sogokan, yang haram itu adalah hasil menipu, yang haram itu adalah hasil menjual dengan curang dan dalam timbangan dan takaran. Semuanya haram, itu yang harus dijauhi. Apalagi syubhat juga harus dihindari, yang gak jelas halal haramnya. Kata orang sekarang, yang halal aja susah apalagi yang haram. Maaf, yang haram aja susah apalagi yang halal. Jangan berprinsip begitu, sama saja mencurkan diri kita dalam siksaan. Berikutnya, ini dia ya, keutamaan mencari rezeki halal. Saya kira sudah jelas ya, banyak teman-teman yang mencari rezeki mendatangkan keberkahan, kemudian melaksanakan kewajiban karena mencari rezeki, kemudian menggugurkan dosa-dosa. Teman-teman kalau bekerja di kantor, setiap sore hari dihapuskan dosanya semua karena dia kemudian mencari rezeki yang halal. Yang keempat, menggugurkan dosa yang tidak bisa digugurkan dengan sholat, puasa, zakat, haji dan umrah, hanya mampu digugurkan dengan bersemangat mencari rezeki. Ternyata ada dosa. Inna minaz zumumi la yukaffiru as-salatu wal siyam wal hajj wal umrah. Qala wa ma yukaffiru ya Rasulullah? Qala al-humumu fi talabil ma'isyah. Ada satu dosa, enggak disebutkan dosanya apa, yang tidak bisa diampuni dengan salat, puasa, zakat, haji dan umrah. Kata para sahabat, lalu apa yang bisa mengampuni dosa itu? Kata beliau, al-humumu fi talabil ma'isyah, bersemangat dalam mencari harta atau rezeki. Nah, itulah. Jadi teman-teman yang rajin kerja, alhamdulillah ada pengampunan dosa. Berikutnya, mendapatkan cinta ilahi, dihindarkan dari api neraka. Nah, ini nih, dihindarkan dari api neraka. Perhatikan poin ke-6 dulu. Ada seorang sahabat dipegang tangannya, kapalan dia, banyak benjolan-benjolannya. Ditanya, mengapa kemudian kulit ini terbakar, ini kemudian kapalan? Kata sahabat itu, saya mencari nafkah dengan mencangkul untuk menanam, sehingga ini kapalan. Kenapa panas? Karena berada di bawah terik matahari. Ingat ya, namanya panas di Mekah di Arab Saudi itu 80 sampai 50 derajat bisa. Nah, kata Rasulullah sambil mengambil tangannya, mencium dan mengatakan, tanganmu ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi mencari rezeki itu tidak akan disentuh ininya. Makanya para istri ya, nanti pulang-pulang kalau suaminya pulang dari kantor, sering-sering pegang tangannya. Tanganmu hai suamiku tidak akan disentuh dari api neraka. Kalau kepalanya botak, dipegang botaknya. Insya Allah botakmu ini tidak akan disentuh dari api neraka. Karena banyak berpikir ya. Nah itu dia. Begitu kira-kira. Jadi suami semakin semangat untuk mencari nafkah karena ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Kira-kira kalau jatuh, dipegang ini yang jatuh itu, insya Allah dengan jatuhmu ini tidak akan tersentuh oleh api neraka.
Begitu cara istri memotivasi suaminya supaya rajin bekerja, rajin mencari nafkah. Kemudian kemudahan rezeki yang tidak disangka-sangka, insya Allah dijanjikan surga. Sekarang pintu-pintu rezeki ini semua ada di Ramadan. Kalau kita kemudian ini ingin mengembangkan ekonomi kita, mari amalkan 8 pintu rezeki. 1, rezeki yang telah dijamin, nggak nyari juga pasti dapat. Itu rezeki yang telah dijamin. Kalau kita rezekinya masih ada, tidak akan mati, minimal impus. Itu rezeki terakhir tuh ya. Itu jadi sudah impus, itu rezeki terakhirnya. Itu rezeki terakhir. Kalau itu yang menjadi sebab kemudian meninggal ya. Yang kedua, nggak usah cepat-cepat saja. Yang kedua, rezeki karena usaha. Ini dia yang paling banyak. Harus ada usahanya. Kalau nggak ada jalannya, nggak mungkin. Minimal bazar. Kalau ada pasar, ini pasar jualan di sana. Ada jarumnya dulu. Baru kemudian Allah beri rezeki. Kalau nggak ada pintunya, nggak mungkin dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki itu. Maka mari kita berusaha. Ada jadi petani, jadi pedagang, jadi karyawan, jadi pengusaha, jadi apa saja itu supaya ada pintu dan jalannya. Allah berfirman, tidak mungkin orang itu mencari kecuali mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diusahakan. Bahwa terkadang hasilnya tidak sesuai harapan, itu adalah ujian. Tapi kadang-kala juga hasilnya itu tidak sesuai dengan prediksi kita. Ternyata yang kita cakap hanya 10 juta, ternyata hasilnya 1 miliar. Bisa saja itu terjadi. Jadi penting ada usahanya. Seperti Siti Maryam, ketika kemudian tidak ada minuman, tidak ada makanan, kata Allah, coba goyangkan pohon korma. Orang baru melahirkan disuruh goyang pohon korma, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tetapi yang penting bekerja saja, goyangkan, mau goyang mau enggak, pokoknya goyang. Ternyata pohon korma itu menjatuhkan buah-buahnya, dan itu yang dimakan oleh siapa? Siti Maryam ketika kemudian baru saja melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ada yang berpendapat ketika hamil. Orang hamil sama juga, nggak bisa menggoyang. Tapi yang penting ada kerjanya. Makanya para ibu-ibu kalau suaminya lagi di rumah merenung kerja apa ya, suruh keluar dia. Minimal bawa cangkul ke pinggir jalan tol. Itu pasti nanti ada yang panggil-manggil. Yang penting ada ikhtiarnya, ada jalannya, Allah akan bukakan. Jualan ya, jualan yang bisa jualan. Berikutnya adalah rezeki karena bersyukur. Ini juga penting. Kita ini terkadang ya sudah dapat sesuatu, belum disyukur yang sudah ada, meminta lagi yang baru. Ini dia. Para bapak-bapak, maaf ya, kalau pingin nambah istri, syukuri dulu sekarang yang ada ya. Nanti ditabok sama suami istrinya kalau balik. Begitu caranya. Enggak Bu, bercanda. Jadi tenang Bu. Insya Allah bapak-bapak cukup di dunia satu saja. Kenapa? Dengan satu insya Allah di akhirat baru dapat banyak. Bersyukur dengan istri satu di dunia, Allah akan berikan bidadari minimal 8 di akhirat. Minimal. Apakah kemudian di akhirat nanti di akhirat masuk surga dulu ya, masuk surga dulu. Di akhirat nggak ada cemburu Bu. Ibu-ibu akan senang dan bahagia karena ibu yang mengatur jadwal. Yang mengatur jadwal lebih banyak dapatnya daripada yang diatur. Jadi ibu tenang-tenang saja, tenang. Yang penting masuk surga dulu insya Allah. Jadi bapak-bapak minimal di akhirat itu setiap ini insya Allah dapat minimal 8, tapi maksimal 72 bidadari. Ini kayaknya bisa dapat 50 lah ya. Insya Allah. Pak Bendahara kira-kira dapatnya sekitar 30 lah, alhamdulillah. Ya, 72 maksimal. Nggak usah nanyain bagaimana cara menggaulinya, itu soal lain. Soal lain. Setiap laki-laki di akhirat kekuatannya sama dengan kekuatan 100 laki-laki. Dan tinggi kita sama dengan Nabi Adam, sekitar ya 30 hasta, bisa sampai 60 meter tingginya kita di akhirat. Yang kecil-kecil nggak ada lagi, kita besar-besar semua. Karena surganya luas, penghuninya dikit. Adapun neraka sempit tapi penghuninya banyak. Di surga seluas langit dan bumi, yang masuk surga sedikit sekali. Makanya berbahagialah kita yang ada di masjid ini, semoga menjadi calon-calon penghuni surga semua insya Allah. Amin.
Rezeki karena bersyukur. Sering-sering bersyukur. Syukuri dulu nikmat yang sudah ada, baru menghayal untuk rezeki berikutnya. Jangan sudah punya mobil, sepeda, belum disyukuri sepeda, sudah minta motor. Sudah dikasih motor, belum syukuri motor, minta Innova. Nah, begitu ini Innova, minta lagi apa mobilnya pengacara siapa namanya? Hotman Paris. Wah itu, jangan dulu begitu-begitu. Akhirnya kita jadi kufur nikmat. Nah, yang keempat, ini rezeki tak terduga karena takwa. Ramadan ini dia. Karena kita dibimbing untuk menjadi orang bertakwa, rezeki kita akan bangkit dan bertambah insya Allah. Ya, rezeki kita biasanya ada bonus dari kantor, ada THR, ada kemudian apalagi yang lain, banyak jenisnya. Insya Allah itu akan bertambah. Ditambah lagi dengan ketakwaan kita, akan datang rezeki tak terduga. Walaupun rezeki tidak selamanya dengan uang, tapi bisa jadi yang lain-lainnya. Yang kelima, rezeki yang rezeki karena istighfar. Di bulan Ramadan perbanyak istighfar. Ini ada dalilnya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midara. Perbanyak istighfar, Allah akan mengirimkan hujan kepadamu. Kalau dulu ya hujan, karena di Mekah, di Arab itu jarang turun hujan. Dengan beristighfar turun hujan. Di Indonesia bisa jadi hujannya adalah hujan duit insya Allah. Datang. Bukan uang yang biru-biru, yang merah-merah insya Allah. Nah, jadi nanti bersyukurnya juga biasakan masuk kotak amal itu yang merah-merah. Ya. Jangan yang 2.000 terus, uang 1.000. Ya kasihan, yang sudah lecet-lecet pula. Akhirnya itu akan dilihat, wah ini berarti sukanya cuma lecet-lecet aja dah. Makanya rezekinya standar-standar saja. Sesekali masukin uang dalam kotak amal 100.000 insya Allah, Allah akan ganti 10 kali lipat menjadi 1 juta. Walaupun belum tentu berupa uang, tapi bisa jadi hindarkan dari musibah. Yang nilainya bisa 1 juta, bisa 10 juta. Yang lain, nggak usah ini. Yang lain adalah yang keenam, rezeki karena menikah. Nah ini langsung semangat dia nih, Masya Allah. Nah. Ini dia. Tapi yang bujangan, yang ini mah udah nggak usah mikirin nikah lagi. Yang penting sekarang anaknya beres semua. Wa ankihul ayama minkum, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hambamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah akan kayakan dia dengan kemampuannya. Makanya biasa setelah menikah langsung melejit rezekinya insya Allah. Tapi tadi jangan lupa ya, ada usahanya. Karena kalau nggak ada usahanya, nggak ada pintu masuknya. Bagaimana dia akan dikasih rezeki kalau nggak ada usaha? Yang ketujuh adalah rezeki karena anak. Jadi ibu-ibu yang masih bisa melahirkan, lahirkan aja, keluarkan semuanya. Yang biasa masih ada bibit-bibit dalam perutnya, jangan ditahan-tahan. Kan sudah 5, tambah lagi 1. Insya Allah 1 terakhir itu bisa jadi penambah rezeki yang luar biasa. Mak sudah 6, udah tambah lagi 1 jadi 7. Insya Allah. Kata bapaknya, waduh, istri saya ini subur juga ya. Alhamdulillah, baguslah. Nah, itu penambah rezeki. Itu harus diyakin. Daripada anaknya cuma 2, meninggal 1, tinggal 1, lebih banyak ibunya, orang tuanya daripada anaknya kan. Ibunya, orang tuanya 2, anaknya cuma 1. Sudah berapa anaknya sekarang? Hah? Lagi proses. Anak pertama udah nikah belum? Alhamdulillah. Bagus. Takutnya belum nikah ditanya anak. Siapa yang belum nikah di sini? Ini umurnya masih muda ya. Jangan dulu Ini nih. Pak Saifuddin baru sekali. Istrinya ada nggak di sini? Ada. Oh, ini nggak boleh berarti. Jadi rezeki karena anak. Di bulan Ramadan usahakan supaya ada anak yang jadi di bulan Ramadan. Insya Allah nambah rezekinya setelah Ramadan. Jadi itu ya. Jadi rezeki karena anak. Jangan membunuh anak karena takut miskin. Karena Allah yang memberikan rezeki kepada anak dan kepada kita. Ya. Terakhir, yang ke-8 pintu rezeki adalah dengan rezeki karena sedekah. Jadi ternyata jangan pernah melupakan sedekah, karena ternyata dia adalah sumber rezeki. Allah berfirman,
huwal man dzalladzi yuqridu dharban hasanan fayudha'ifahu lahu dha'fan katsiran. Dalam ayat yang lain disebutkan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan Allah akan ganti dia, bahkan tidak akan berkurang harta karena sedekah. Saya kira itu ya pintu-pintu rezeki yang bisa kita kemudian lakukan di bulan Ramadan, sehingga ekonomi kita akan meningkat ya. Ekonomi akan meningkat karena kedekatan kita kepada pemberi rezeki. Sekarang ini kita minta rezeki tapi kita tidak dekat dengan pemberi rezeki. Kalaupun kita kemudian kaya, Allah berikan kekayaan bukan karena Allah cinta kepada kita, tapi karena murka. Oh, daripada yang minta belum, kasih dah. Itu sebagai pancingan namanya, supaya kita semakin terjauh dari jalan kebenaran. Akhirnya tidak bahagia-bahagia juga. Dapat rezekinya tapi tidak bagi hidup dunia akhiratnya. Yang kita inginkan adalah rezekinya bertambah, ekonominya meningkat, tetapi membawa kepada kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Dan itulah doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Puncaknya wa qina adzabannar, dijauhkan dari api neraka. Kalau kita jauh dari api neraka, berarti tempatnya di mana? Surga pasti insyaallah. Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kedekatan kita yang baik, maka insyaallah ekonomi kita akan berkembang, rezeki kita akan bertambah, dan kebahagiaan dan keberkahan hidup insyaallah akan kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini saja, mudah-mudahan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair pada sahabat guru ya yang sudah mencerahkan kita ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa menerima dan mengamalkan ya, insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya masih ada waktu ya, kurang lebih 15 menit ya untuk tanya jawab. Jadi saya persilakan untuk sesi pertama 3 penanya Bapak Ibu. 3 penanya. Insyaallah yang bertanya pun dapat door prize. Jadi silakan semangat bertanya ya. Ini masih ada 9 lagi door prize ya untuk Bapak Ibu nih kita akan berikan. Nah, tapi sebelumnya saya akan berikan kepada 3 penanya yang mau bertanya apa saja. Baik, 1 ibu-ibunya, 2 lagi yang mau bertanya silakan. Sebelum nanti saya persilakan untuk bertanya. Siapa lagi bapak-bapaknya yang mau bertanya? Pak Agus? Pak Kris? Oke, 2. 1 lagi. Anak-anak ada yang bertanya nggak? Dapat door prize nih. Nanya apa aja, dapat door prize. Nanya apa aja? Kamu mau nanya ya? Hah? Iya, nanya sama Ustaz. Nanya untuk Ustaz. Oke. Apa aja? Oke, namanya siapa? Oke. Baik, ada 3 ya. Nanti yang pertama dari Ibu Aminah ya Bu ya. Usia 14, kemudian Pak Fis. Yang ketiga Mas siapa? Ya, pokoknya itu ya. Nanti kamu dicatat ya. Yang pertama dari Ibu Aminah, silakan Bu. Siapa itu? Pamina. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak jelas. Tapi dengarnya. Dengar nggak? Bu Aminah, punten saya dulu ya. Pasalnya kurang jelas. Ya, Pak. Ya, maaf saya ulangi lagi. Sebelumnya syukur dan terima kasih kepada Ustaz yang telah menjelaskan panjang lebar tentang keutamaan Ramadan. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan orang yang sakit tapi sakitnya itu sakit menahun.
Jadi istilahnya itu ketika Ramadan pun dia istilahnya tidak puasa. Tapi kemudian setelah berobat dia itu bisa sembuh. Nah ketika sembuh dia sadar, dia bisa membedakan mana baik mana buruk. Kemudian juga dia menyadari kesalahan-kesalahan yang lalu, misalnya tidak berpuasa dan segala macam gitu. Nah yang saya tanyakan, apakah orang tersebut ketika dia tidak berasal gitu ya, dia wajib mengkodok puasanya yang bertahun-tahun dia nggak berpuasa itu setelah dia sadar gitu. Bagaimana cara membayarnya, atau terlalu banyak gitu ya. Nah kemudian yang kedua itu pintu rezeki gitu kan, pintu rezeki terbuka gitu, termasuk juga pintu rezeki jodoh gitu. Kemudian mungkin bagi orang-orang yang disebutkan jodohnya gitu, amalan apa yang harus dilaksanakan agar dia itu mudah gitu untuk mendapatkan jodohnya gitu. Ya. Mungkin bisa aja yang bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bu Aminah, request book atau jajan gratis, Bu? Bu, oke. Pak Mus dicatat ya, anak Pak Mus. Catat ya. Oh iya sih, oke. Selanjutnya Pak Kris, silakan Pak Kris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan Ustaz, bahwasanya saya pernah mendengarkan bahwa Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Padahal saya pernah mendengarkan juga bahwa Ramadan itu adalah puncaknya dari segala aktivitas atau ibadah itu sendiri. Karena apa? Karena kita tidak mungkin bisa melakukan amal sampai berkali-kali kalau hari ini yang baik kita tidak melakukan hal itu. Bagaimana sebaiknya sikap seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Pak Kris. Request apa Pak Kris? Bu atau Oke. Sama gue kan. Baik. Anak tadi. Tadi yang terakhir dia anak muda. Mana dia? Oh nggak jadi. Oke. Saya persilakan ada lagi yang mau bertanya. Satu lagi Pak Warkin, silakan. Pak Warkin mau bu atau mau jajan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebenarnya yang mau tanyakan lebih Ustaz ya. Misalkan selama ini melaksanakan puasa, buka Quran, bersolat. Nah, bagaimana penanganannya itu kalau bukan puasa kita, bacaan kita diterima aktivitasnya? Apakah kalau yang tadi disebutkan kan waktu itu kan instan nonton. Nah, apakah nanti di luar waktu itu sama seperti yang di bulan Ramadan atau seperti itu doang? Nah itu saya mau tanyakan tanda-tanda ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kira-kira bagaimana? Itu aja pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Warkin. Pak Warkin bu atau jajan? Mau aja. Baik. Baik, San, ada 3 pertanyaan San. Yang dari Ibu Aminah ada 2 ya. Terus ada Pak Kris dan ada Pak Warkin. Saya persilakan San untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sakit sampai tidak sadar, kemudian tidak menjalankan puasa dan ibadah-ibadah lainnya, maka tentu sholat tidak bisa diganti, ya. Nah, tidak ada namanya qadha dalam sholat. Kata Rasulullah, laisal qadha fi sholat wa innamal qadha fi shaum. Tidak ada qadha dalam sholat, dan yang ada qadhanya cuma puasa. Jadi sholatnya selesai, nggak ada masalah, udah, karena dia dalam keadaan tidak sadar. Adapun puasanya adalah dia harus memperbanyak puasa di luar bulan Ramadan sekaligus membayar fidyah. Gak usah dihitung berapa, kira-kira aja. Ya Allah, saya tidak mungkin akan mampu menghitungnya dan tidak mungkin mampu menggantinya. Maka di luar Ramadan perbanyak saja puasa untuk mengganti sebahagian sekaligus sering-sering membayar fidyah. Membayar fidyah. Semoga dengan begitu dosa-dosa tidak menjalankan puasa itu bisa terampuni.
Sebab kalau dihitung kayaknya susah, apalagi dia tidak. Jadi kalau 3 tahun atau 5 tahun, 10 tahun tidak puasa sudah berapa itu ya? Makanya udah biasakannya berpuasa sekaligus tadi membayar fidyah di luar bulan Ramadan. Kecuali kalau tidak sadar-sadar sampai meninggal dunia, maka hanya membayar fidyah oleh keluarganya saja dan kemudian tidak ada kewajiban untuk mengganti puasa yang lain. Sebab kalau seandainya tidak mengganti puasa sama sekali, khawatir juga ada tuntutan di akhirat karena dia bukan pikun ya, dia hanya gara-gara sakit kemudian dia tidak menjalankan puasa sehingga terkena ayat fa in faman kana minkum maridun au ala safar. Kalau orang gila kan lain dalilnya ya, beda dalil. Orang gila, orang yang pikun itu beda. Sekarang dia dalam keadaan sakit dan sekarang sudah sembuh kembali. Maka saran saya adalah bagaimana sekarang memperbanyak puasa di luar bulan Ramadan dan memperbanyak membayar fidyah tanpa perlu menghitung berapa jumlah puasa yang dia tinggalkan, karena itu sangat berat baginya. Sedangkan Islam adalah agama yang tidak membebani di luar kemampuan kita. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi? Yang kedua, tempat itu rezeki jodoh kan? Ada tips amalannya? Amalannya minta kepada Allah. Satu ketika Hasan Al-Basri didatangi oleh orang yang tidak bisa menikah juga. Maka kata Hasan Al-Basri, amalkan ayat tadi, faqul tastaghfiru rabbakum, perbanyak istighfar sehingga dosa terbuka, jodoh terbuka. Jadi perbanyak istighfar. Siapa tahu kan karena kita pernah menyakiti orang sehingga tertutup jodohnya. Siapa tahu kita pernah berdosa besar sehingga tertutup jodohnya. Maka perbanyak istighfar. Yang kedua adalah datangi orang-orang yang banyak stoknya. Kalau dia seorang perempuan, datangi para ustadz. Mungkin saja dia punya stok laki-laki yang belum menikah. Tinggal dihubung-hubungkan. Yang ketiga, sekiranya di Indonesia ada biro jodoh, datangi biro jodoh itu. Kira-kira ada gak yang pas dengan saya? Kalau memang di situ ada jodohnya, insya Allah Allah akan permudah untuk terbukanya jodoh baginya. Ya. Kalau tidak di dunia juga, di akhirat pasti ada pasangannya dan Allah akan jadikan dia sebagai wanita paling cantik sedunia sehingga banyak yang tertarik dengannya dan siap menikah di akhirat dengan pasangannya tadi. Di dunia tidak dapat pasangan, di akhirat pasti dapat pasangan dari bidadara kalau seorang perempuan atau bidadari bila seorang laki-laki. Kira-kira begitu ya. Berikutnya terkait dengan bulan tarbiyah. Ya. Jadi bisa jadi kita belum lengkap tarbiyahnya, pendidikannya di luar Ramadan, maka di bulan Ramadan bisa disempurnakan. Jadi tidak bertentangan tadi bahwa dia adalah puncak ibadah. Iya, sesuatu yang kurang tadi bisa dilengkapi di bulan Ramadan. Contohnya begini, kita kurang disiplin di luar bulan Ramadan, maka Ramadan sebagai sarana pentarbiyah diri agar kita bisa disiplin. Dari mana pengajarannya? Ketika masuk Ramadan, ketika buka puasa, walaupun tinggal 3 menit, tetap saja tidak boleh buka dan sampai azan maghrib. Itu kan disiplin. Setelah kemudian subuh, walaupun banyak makanan, tapi sudah azan subuh, kita mampu mengendalikan diri. Itu artinya apa? Bulan tarbiyah untuk semakin disiplin. Demikian juga mungkin di luar Ramadan kita kurang perjuangan, maka di bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, tarbiyah untuk kita berjuang. Makanya kewajiban puasa di siang hari bukan di malam hari. Kalau di malam hari nggak ada kemudian pendidikannya, tidur buka, besok subuh bangun buka puasa, nggak ada perjuangannya. Maka kita dilatih untuk ditarbiyah dengan apa? Berpuasa di siang hari dan kemudian bukan di malam hari. Banyak saya kira, jadi tetap saja betul puncak ibadah itu di bulan Ramadan. Apa yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, insya Allah kita akan maksimalkan di bulan Ramadan. Tetapi tentu saja tetap ada proses-prosesnya. Itu yang kemudian disebut dengan apa? Bulan tarbiyah tadi. Bulan untuk semakin melatih diri untuk mencapai puncak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira begitu ya. Yang terakhir dari Pak Wakil. Tadi saya kurang jelas doa ya. Tanda-tanda puasa diterima. Tanda-tanda puasa diterima. Tanda-tanda ibadah diterima mungkin ada 2 ya. Satu adalah
bahwa dengan kita beribadah semakin tenang jiwa ini. Satu, karena ibadah hakikatnya adalah semuanya menenteramkan hati. Meninggalkan maksiat ada ketentraman, menjalankan ibadah ada ketentraman. Sehingga Rasulullah ketika akan sholat kata beliau kepada Bilal bin Rabah, arihna ya Bilal bis sholat. Itu mana tadi mic satunya yang suaranya dekat? Enggak, suara itu. Yang ini. Ini kayaknya nggak dengar juga mereka. Dengar. Tes. Itu bagus. Ini suara luar ya. Oh. Jadi satu adalah ibadah itu pasti menenteramkan hati, meninggalkan larangan pasti menenangkan. Tanda ibadah diterima adalah hati semakin tenang. Yang kedua, tanda ibadah kita kemudian semakin diterima adalah terjadinya perubahan karakter. Kedua, terjadi perubahan karakter. Selama ini suka menipu, suka menipu di luar Ramadan, setelah selesai puasa gak ada lagi tipu-tipuan. Selama ini suka curang dalam timbangan, setelah puasa tidak ada lagi curang dalam timbangan. Berarti dia berhasil merubah karakternya. Itu dimaksud dengan la'allakum tattaqun, terjadinya perubahan karakter. Kalau ditambahkan yang ketiga mungkin adalah semakin mudah mendapatkan hidayah. Dengar nasihat mudah diterima dengan lapang dada. Semakin kuat dan semakin baik amalnya, tandanya berarti ibadah kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kalau disebut ketiga ya, satu semakin bahagia hatinya, yang kedua semakin berubah karakternya dari karakter yang biasa-biasa atau kurang baik menjadi baik, yang ketiga adalah bahwa kita mudah menerima nasihat, mudah kemudian mendapatkan mendengarkan wejangan nasihat dari orang lain, dan kita mudah mendapatkan tambahan hidayah. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Ibu ya. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu ya buat bertanya. Tapi sebelum pertanyaan, saya akan memberikan door prize, ya. Door prize depannya. Tadi Ustadz memberikan pesan untuk ditanya saja. Jadi orang beriman itu disapa sama Allah di dalam Al-Quran ada berapa kali? Ada yang nyatet nggak? Oke, Pak Sabta. 89. Sohi Zat? Sohi. Mas Sabta dicatat bagus. Oke. Mau muk atau mau muk? Muk. Muknya masih tinggal satu. Oke, baik Mas Sabta. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Khusus surat apa? Atau boleh dibacakan ya tadi. Allah menyapa hambanya, tapi sapaannya itu di tengah ayat gitu Zat ya, kalau tidak salah. Ada yang tahu? Tadi Ustaz menjelaskan. Kamu tahu nggak? Tadi tunjuk tangan kamu. Apa? Apa? Ini anak-anak yang jawab nih Pak, bapak-bapaknya nggak jawab ini. Apa jawabnya? Iya apa? Pokoknya kamu jawab salah aja dapat hadiah. Oh ayat nomor 3. Bukan saya kalau tidak salah surat Al-Ahzab. Iya Pak. Ini catat namanya siapa Mas? Namanya siapa? Siapa? Dimas ya, oke Dimas. Dicatat ya Pak Mus. Masya Allah, sudah 100-an ya? Oke. Pak dapat jajanan aja Pak ya? Oke. Untuk anaknya. Masih ada lagi door prize terakhir. Oke, silakan. Bapak Ibu sebutkan satu aja, nggak usah banyak-banyak. Tanda hati yang sakit. Ada yang nyata nggak tuh tadi? Pak Subur, silakan Pak Subur. Iya susah benar. Untung nggak jawab main catur ya tadi. Tadi mau jawab main catur. Baik, betul Ustaz ya? Betul. Oke. Jajan ya Pak ya nanti ya. Oke, saya berikan 3 pertanyaan dan 3 yang mau bertanya lagi dapat door prize lagi. Adik-adik juga boleh tanya. Silakan tanya apa aja bebas. Boleh. Silakan Ustaz. Ya.
Assalamualaikum Ustaz. Salah satu ciri dari generasi Y sekarang itu kan Pak, sikap kritis terhadap sesuatu. Nah, kebetulan saya punya anak masih kecil Pak. Saya tahu dia udah bisa berkata, tapi ketika saya baca dia hanya bilang, Pak, apa yang saya capek kan sekarang tiga kata sudah bisa belajar satu Quran kan. Nah, bagaimana cara supaya pengertian kepada saya seperti itu supaya Quran. Terima kasih. Langsung dijawab aja ya. Oh, boleh. Jadi memang anak itu mau apa namanya, mau milenial, mau kolonial, ya tetap saja dia harus diajarkan Quran sejak dini. Kata Rasulullah, "Addibu auladakum bisalasi khisal." Ajarkan kepada anak kalian ketika masih kecil 3 hal. 1, hubbu nabiyyikum, mencintai Nabi. Yang kedua, wa ali baiti, keluarga Nabi termasuk sahabatnya. Yang ketiga, wa tilawatil Quran. Jadi ajarkan kepada anak kalian ketika masih kecil 3 hal. 1, cinta Nabi. Kedua, cinta keluarga Nabi dan sahabat. Yang ketiga, membaca Quran. Jadi kewajiban orang tua adalah bagaimana mengajarkan Quran kepada anak sejak kecil. Sejak kecil. Dan yang diajarkan itu adalah membacanya, watilawah, bukan memiliki Quran ya, watilawatil Quran. Dengan bacaan Quran yang kita kemudian berikan kepada mereka itu akan menjadi modal. Bagaimana kalau dia kritis? Tetap saja dicarikan cara, dicarikan jalan. Di antaranya adalah diiming-imingi hadiah. Anak-anak itu kalau ada hadiahnya biasanya cepat. Bahwa kalau seandainya bisa baca Quran akan dibelikan sepeda. Hore, itu kan. Kalau seandainya kemudian bisa hafal juz amma akan diumrohkan. Hore, gitu kira-kira ya. Berat-berat ya. Yang kecil-kecil aja akan dibelikan baju baru dan seterusnya ya. Harus ada usaha dan ikhtiar. Kalau tidak juga minimal biasakan putar bacaan Quran di handphone begitu mereka diperdengarkan. Nah, yang penting ada masuk dalam ini ya. Tetapi ketika memperdengarkan bacaan Quran itu pilih anak-anak yang sebaya dengan dia. Jangan Quran yang merotal yang orang dewasa enggak menarik. Tapi diperdengarkan, direkam anak-anak yang sebayanya, kemudian sambil main diputarkan aja. Insya Allah dengan kebiasaan mendengarkan ayat, maka anak itu pada akhirnya akan cinta juga dengan Al-Quran. Tapi sebelum itu saya ingin menasihatkan kepada diri saya dan kita ibu-ibu semua bahwa agar anak kita cinta dengan Al-Quran, walaupun nanti disebutnya milenial, tetap saja ibu kalau bisa ketika hamil, maaf ya ibu-ibu masih bisa hamil, ketika hamil khotamkan Quran berkali-kali. Khotamkan Quran berkali-kali. Dengan anak terbiasa mendengarkan Quran dalam perut ibunya, maka anak itu insya Allah akan terbiasa kemudian mendengarkan Quran, dan ketika keluar dari rahim ibunya dia sudah cinta dengan Quran. Jangan biasakan berantem. Anaknya nanti kalau sering berantem ketika istrinya hamil, anaknya jadi petinju. Bahaya. Kata Rasulullah, as-sa'idu man sa'ida fi batni ummi wasyaqiyyu man syaqiya fi batni ummi. Orang yang kemudian bahagia dalam perut ibunya akan bahagia ketika keluar dari perut ibunya, dan orang yang sengsara ketika berada dalam perut ibunya akan sengsara ketika keluar dari perut ibunya. Artinya apa? Anak itu harus diberi ketenangan ketika berada dalam perut ibunya, maka insya Allah ketika keluar dari perut ibunya akan menjadi orang yang baik dan bahagia pula ya. Dan yang paling penting lagi supaya anak kita tertarik dengan Al-Quran, maka jangan pernah berikan makanan syubhat apalagi haram kepada anak itu, karena itu akan menutup pintu otaknya untuk memahami agama. Bisa jadi cerdas untuk pendidikan umum, tetapi tidak akan bisa dan cerdas ketika mempelajari agama Allah karena diberikan makanan yang tidak baik apalagi tidak halal. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Mari kita tetap bertanggung jawab. Caranya gimana? Cari cara agar anak itu cinta dengan Al-Quran, karena itu adalah
perintah dan pesan dari Rasulullah. Ajarkan kepada anak kalian 3 hal: cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, dan cinta membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Bapak Guru. Bapak Ibu sekalian keluarga, masih ada waktu satu untuk penanya ya. Silakan, baik Pak Saidin, dapat doorprize jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz mau tanya, kadang-kadang kita membangunkan anak kita untuk sahur kita kadang susah. Itu pertanyaan saya adalah batas imsak atau azan subuh itu aja. Terima kasih. Jadi langsung jawab bahwa batasan imsak itu adalah azan subuh. Dalam ayat disebutkan hatta yatabayyana lakumul aswadu minal khaytil aswadi minal khaytil aswadi minal fajr, bahwa sampai mampu membedakan benang hitam dengan benang putih dari waktu fajar. Kata-kata waktu fajar menunjukkan bahwa waktu batas makan itu adalah azan berkumandang. Adapun selama ini yang disebut dengan imsak itu adalah karena memang Rasulullah menyebutkan saya setelah sahur masih bisa baca ayat sekitar 50 ayat. Itu kebiasaan Rasulullah. Tetapi tidak menjadi sebab kemudian dibatasi imsak itu 10 menit sebelum azan. 10 menit itu kan artinya 50 ayat itu kemudian dikalkulasi kira-kira 10 menit. Padahal itu adalah kebiasaan Rasulullah, bahwa saya terbiasa membaca ayat 50 ayat sehingga disebut 10 menit. Padahal dalam ayat hanya disebutkan sampai tibanya waktu fajar. Waktu fajar itu apa? Waktu azan subuh. Bagaimana dengan hukum imsak tadi? Ya tetap saja kalau bisa ya, tetapi itu hanya kehati-hatian. Apalagi saat ini kita punya jam jelas, waktu imsak apa gitu, waktu subuh sudah jelas semua. Jadi 1 menit sebelum subuh masih boleh untuk kemudian sahur. Bagaimana membangunkan anak? Diusahakan memang. Salat saja kata Allah, wastabir 'alaiha, sabarlah dalam menyuruh anak untuk salat termasuk baca Quran, butuh kesabaran. Makanya dicari cara, dicari jalan agar anak itu kemudian mau dan terbiasa untuk sahur dan termasuk menjalankan sholat 5 waktu. Butuh kesabaran. Tetapi dengan sabarnya teman-teman, insya Allah akan ada pahala besar di sisi Allah, karena kita bertanggung jawab menyelamatkan mereka dari hukuman akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khair kepada Ustaz Gundu yang sudah. Enggak ditanya dia mau hadiah apa. Udah Ustaz, dia dapat jajan gratis. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, rangkaian dari kajian tahun Ramadan kita sudah selesai. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, pemahaman untuk juga mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan tadi dari Ustaz Gundu, dan mudah-mudahan Allah lancarkan nanti ya kita nanti di Ramadan insyaallah. Baik, kita akan tutup acara hari ini dan saya akan bacakan ya 15 orang yang mendapatkan door prize hari ini. Nomor 1 Ibu Puji RT 4, door prize-nya jajanan ya Ibu. Kemudian yang kedua Fatih ya dari RT 2 jajanan. Yang ketiga Bapak Suwono dapat mug ya Pak. Kemudian Ibu Hesti ya tadi kalau tidak salah dapat jajan gratis maksudnya ya. Nanti hubungi Pak Mustika ya. Yang kelima Ibu Aminah dapat mug insyaallah. Yang keenam Pak Kris dapat mug. Yang ketujuh Pak Wakil dapat mug. Kemudian Bapak Sakta dapat mug. Bapak Yayan dapat 2 nih ya. Dapat jajanan double ya Pak ya. Silakan Bapak ajak anak-anaknya ya. Yang selanjutnya Mas Dimas tadi ya. Dimas, ada Dimas? Nah itu nanti dapat jajanan ya. Minta sama Pak Mustika. Kemudian Bapak Saidin. Ya Bapak Saidin, insyaallah ya. Nah selanjutnya saya bacakan 3 peserta yang datang pertama ke kajian
dia nomor 6. Oke, nanti Bapak dapat jajanan gratis ya, silakan ya Pak. Kemudian yang kedua, Ibu Siti Rahayu. Ada Ibu Siti Rahayu? Kalau pulang angus nih. Ada? Ibu Siti Rahayu ada? Oh, udah pulang ya? Udah pulang ya Bu ya? Oh, berarti angus ya. Nanti ibu-ibu yang nomor 2-nya siapa Bu? Yang datang paling awal? Oh, ada. Oh, ada. Alhamdulillah. Ibu. Oh iya, baik. Ibu dapat jajanan saya ya sama Pak Musliha nanti Bu. Yang ketiga anak-anak nih. Anak-anak atas nama Fahri. Oke. Dapat jajanan gratis nanti ya sama Pak Musliha. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah berakhir juga acara kajian kita. Sebelumnya kita akan tutup yang ditutup dengan doa. Mohon izin Ustaz Hizbut untuk memimpin doa oleh Bapak Ibu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita dan masuk ke dalam Ramadan dalam keadaan kita suci dan bersih dari berbagai dosa dan kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ij'al awladana wa ahlana min huffazil Qur'an. Allahumma ij'al awladana wa banatina min huffazil Qur'an ya rabbal alamin. Rabbana ij'alna muqimas salati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita